dimaksud dengan kesehatan bank? Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kegiatan tersebut antara lain kemampuan menghimpun dana, kemampuan mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada pihak lain, dan pemenuhan peraturan yang berlaku. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut konsep Bank Indonesia, mengapa kesehatan bank perlu dijaga? Kesehatan bank perlu dijaga berdasarkan konsep Bank Indonesia karena yang pertama sebagai pembentukan suatu kepercayaan nasabah. Pentingnya kesehatan bagi bank merupakan ujung pembentukan kepercayaan masyarakat dalam dunia perbankan, sehingga masyarakat akan tetap bertahan dan terus berkontribusi dalam perkembangan dunia perbankan itu sendiri. Yang kedua, semangat etos kerja tetap terjaga. Sama seperti halnya manusia yang harus selalu tampil prima untuk menjaga kesehatannya, perbankan juga harus demikian agar tetap semangat, loyal, dan tampil prima dalam melayani nasabahnya. Yang ketiga, sarana dalam menetapkan strategi marketing suatu bank. Jika kondisi bank sehat, tingkat layanan kepuasan nasabah terhadap bank akan semakin tinggi. Hal ini akan sejalan dengan strategi marketing bank dalam membentuk brand perbankan itu sendiri. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk ikut berkontribusi dalam perkembangan dunia perbankan. Dan yang keempat, sebagai sarana pusat pertumbuhan ekonomi. Jika kesehatan bank berkurang, maka yang terjadi pertumbuhan perekonomian di masyarakat akan lesu. Hal ini juga akan berdampak pada bank pusat yang melemah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan dari mana sumber-sumber dana yang dapat dihimpun bank umum untuk selanjutnya disalurkan. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu perolehan dana dari sumber bank itu sendiri adalah dana yang diperoleh dari dana bank. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal setor dari para pemegang saham. Adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba, dan laba bank yang belum dibagi. Kemudian yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas adalah sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Sumber dana yang dimaksud adalah simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, dan sertifikat deposito. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Maksudnya, dalam praktiknya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana sendiri dan masyarakat. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari bantuan likuiditas Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dana dari bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang. Kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan dalam bentuk apa saja penggunaan dana bank. Yang pertama, prioritas utama. Prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dana-dana akan dialokasikan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum atau disebut juga giro wajib minimum karena penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia. Yang kedua, prioritas sekunder.
Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah penempatan dana-dana ke dalam non-cash liquid asset yang dapat memberikan pendapatan kepada bank dan setiap saat dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Yang ketiga, loan portfolio. Prioritas ketiga dalam alokasi dana bank adalah penyaluran kredit. Dalam pemikirannya adalah setelah bank mencukupi primary reserve serta membutuhkan kebutuhan secondary reserve-nya, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Kemudian yang keempat, portfolio investment. Alokasi dana bank ke dalam kategori portfolio investment adalah dana sisa setelah penanaman dalam bentuk pinjaman telah memenuhi kriteria atau target tertentu. Investasi ini berupa penanaman dalam bentuk surat-surat berharga jangka panjang atau surat-surat berharga ini bertujuan untuk memberikan tambahan pendapatan dan likuiditas bank. Kemudian yang kelima, fixed asset. Alokasi atau penanaman dana bank yang terakhir adalah penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap, seperti pembelian tanah, pembangunan gedung kantor bank, baik untuk kantor pusat, kantor cabang, cabang pembantu maupun kantor kas. Peralatan operasional bank, investasi tersebut di atas termasuk aktiva tetap berbentuk hardware, software, konsultan, bantuan teknis, dan lain-lainnya yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan operasional bank. Kemudian pertanyaan yang kelima, jika dilihat dari produktivitasnya, aktiva bank dibedakan menjadi aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Jelaskan pengertian masing-masing. Aktiva non-produktif adalah aset yang tidak menghasilkan pengembalian. Ini termasuk uang yang diinvestasikan dalam rekening bank yang tidak berbunga, serta real estate atau properti lainnya yang tidak menghasilkan pendapatan atau mendapatkan nilai dari waktu ke waktu. Sedangkan aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan. Aktiva produktif ini adalah penanaman dana bank dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Aktiva produktif ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank. Aktiva produktif dapat dianggap sebagai investasi, sedangkan aktiva non-produktif dapat dianggap sebagai liabilitas. Kemudian pertanyaan yang ke-6, jelaskan makna dari aset liability management. Aset dan liability management adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan melalui pengumpulan, proses analisa laporan, dan menetapkan strategi terhadap aset dan liability guna mengeliminasi risiko, antara lain risiko likuiditas, risiko bunga naik, risiko nilai tukar, risiko portfolio atau risiko operasional dalam menunjang pencapaian keuntungan bank. Tujuan aset dan liability management adalah untuk pertumbuhan yang wajar, pendapatan yang maksimal, menjaga likuiditas yang memadai, membentuk cadangan-cadangan untuk risiko yang mungkin timbul, memelihara sumber pendanaan, dan memenuhi penggunaan data. Aset liability management berfungsi untuk meminimalisir sebagai resiko menyangkut aset dan liability guna memaksimumkan keuntungan dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas. Kemudian pertanyaan yang ke-7, jelaskan komponen yang digunakan untuk menentukan suku bunga kredit. Yang pertama adalah total biaya dana, merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang diterapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, biaya operasi. Dalam melakukan kegiatan, setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Kemudian yang ketiga, cadangan risiko kredit.
merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Kemudian yang keempat, laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan laba ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Kemudian yang kelima adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Kemudian pertanyaan yang ke-8. Jelaskan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi leasing. Yang pertama adalah lessor, yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessor adalah bentuk barang modal. Dalam finance lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut. Kemudian yang kedua adalah lessee, yaitu merupakan perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam finance lease, lessee bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berskala. Sedangkan dalam operating lease, lessee bertujuan dalam memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lease terhadap kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah pemasok, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Kemudian yang keempat, bank atau kreditor. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Kemudian pertanyaan yang ke-9, jelaskan kelebihan leasing dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Yang pertama, pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaan dapat diberikan sampai dengan 100%. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang sedang berkembang. Yang kedua, lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lessee dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran sewa guna usaha secara berskala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lessee sehingga pengaturan pembayaran sewa guna usaha secara berskala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan aktiva yang akan di-lease. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lessee memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Kemudian yang keempat, off balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada lessee karena dapat mencantumkan sebagai aktiva, berarti prosedur pembelian aktiva tidak perlu dipenuhi secara terperinci. Kemudian yang kelima, arus dana. Persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana. Kemudian pertanyaan yang ke-10. Salah satu prinsip dasar dalam asuransi adalah insurable interest. Jelaskan apa yang dimaksud dengan insurable interest. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Tertanggung berhak untuk mengasuransikan suatu objek pertanggungan karena adanya hubungan kepentingan yang diakui secara hukum antara tertanggung dan objek pertanggungannya tersebut. Kepentingan keuangan terhadap objek pertanggungannya tersebut yang akan menjadi pokok perjanjian asuransi. Beberapa contoh bentuk aplikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang mengasuransikan kendaraan bermotor
tempat tinggal, atau properti berharga lainnya. Yang kedua, seorang kepala keluarga atau pencari nafkah utama yang mengasuransikan dirinya dalam asuransi jiwa, kesehatan, atau kecelakaan diri bagi kepentingan keluarganya jika ia sewaktu-waktu tidak dapat bekerja. Dan yang ketiga, pengusaha yang mengasuransikan bisnis komersialnya